Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Disafam. Kali ini yang akan kita kenalan dengan yang namanya nyamuk. Nyamuk ini memang selalu ada di mana-mana ya. Mungkin kita sudah tidak asing lagi karena nyamuk ini hidup ada di sekitar rumah kita. Makanya kita akan berkenalan tentang nyamuk yang hinggap di mana-mana ya. Oke, yang pertama nyamuk ini hewan yang hidupnya tergantung peralihan kemarau gitulah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nyamuk itu masuk ke penghujan masyarakat. Kalau misalkan sekarang nih lagi musim hujan di bulan Desember ini, pasti yang namanya nyamuk itu selalu akan tambah banyak gitu kan. Nah, kita akan berkenalan dengan si nyamuk ini. Coba kita lihat dari mulai kaki ya. Ini kaki-kakinya dia panjang, kemudian ini ekornya, ini sayapnya, kemudian ini kepalanya, kemudian ini yang yang selalu sedot WC gitu kan. Nah, nyamuk ini kebetulan ngegigit saya, kemudian saya tepak gitu ya. Kemudian yang patah itu kaki depannya itu patah. Mungkin ini lehernya juga patah, saya nggak tahu apakah ini lehernya patah atau enggak. Kita coba lebih dekat lagi. Nah, ini dari mulai sayapnya ya. Ini sayapnya. Ini ekornya, di dalam sini mungkin udah banyak darah-darah perawan ya. Kemudian ini bagian sayapnya, ini kepalanya kita perjelas coba kepalanya. Nah, matanya gila boy, gede banget matanya ya. Di kepalanya hampir sepertiganya itu matanya. Nah, ini buat bekamnya ya, dia nusuk kemudian tapi ketika kita udah beres dia, kemudian kita dikasih obat bius, macam kita itu panas atau gatal dan sebagainya, itu obat bius. Masya Allah ya, itu hebat banget karena nyamuk ini akan menggigit atau akan mengambil darah kotor yang ada pada manusia. Jadi kalau darah kitanya darah bagus, itu nyamuk tidak akan mengambil sembarangan gitu ya. Jadi kayak kemarin lalat, kemudian sekarang nyamuk, sebenarnya Allah memberikan satu perintah buat nyamuk juga menggigit. Tapi nyamuk itu kalau kita tahu ya, nyamuk itu tidak punya gigi. Jadi dia cuma punya penyedot. Nyamuk tidak memilikinya, jadi nggak punya gigi. Karena nyamuk hanya mengkonsumsi darah sebagai makanannya, dan itu darah kotor gitu ya. Kemudian si nyamuk ini kalau nggak salah dulu waktu saya baca-baca itu mempunyai proboscis yang memiliki 2 tabung. Jadi dia punya tabung ya, yang satu fungsinya untuk penyalur air liurnya, yang satu untuk penyedot darah. Jadi si nyamuk ini ada 2 nih. Nah, ini yang penyedot ini ada dua fungsi gitu ya. Satu dia biar air liurnya pelumas mungkin ya. Yang satu dia sedot darah, dan ini banyak bulunya juga wajib ya. Kemudian kalau misalkan kita bisa baca gitu ya di sini, sebenarnya nyamuk jumlah darah yang kita ambil tuh berapa sih jumlah darahnya gitu ya. Ternyata nyamuk itu rata-rata nyamuk minum darah itu nggak kayak vampir ya.
cuma 0,001 atau sampai 0,1 mililiter gitu, dan itu sama upil juga gedean upil gitu ya. Jadi gak usah khawatir sebenarnya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kalau nanti ada nyamuk di sekitar rumah kita, ada yang lagi sakit. Nah, itu yang bahaya. Kalau yang lagi sakit kemudian hinggap ke kita, nanti ada penyakit dari orang yang sakit itu nyampe ke kita gitu. Makanya yang itu yang hati-hati. Terus apa sasaran nyamuk itu? Itu kan si nyamuk kunaon gitu kan nyerang kita. Nah, nyamuk tuh bukan nggak punya dendam sama kita, cuman sebenarnya nyamuk itu ngelihat bahwa ada suhu panas, kemudian ada keringat, parfum, sampo, atau apa ya, atau jumlah-jumlah apa ya, nyamuk nyamuk itu ngelihat yang ada di toilet. Kenapa sering banyak di toilet gitu ya, karena dia memiliki penglihatan atau penciuman seperti keringat, parfum, kayak sampo kayak gitu. Dan juga nyamuk ini dapat mendeteksi keberadaan kulit kita dengan jarak 100 kaki. Buset dah ya. 100 kaki tuh sekitar berapa? 1, 2, 3, 30-an lah. 30 meter men. Buset dah. 30 meter dia bisa mencium bau aroma kulit kita gitu ya. Hebat banget ya. Ini Om Tor aja ngelihat cewek nggak sebegitunya, tapi si nyamuk ini hebat banget. Itu keunikan dari nyamuk ya. Jadi kita harus mengenal lebih dekat dong. Kita juga harus tahu di dekat ini nyamuk kayak gimana bentuknya gitu kan. Ini sayapnya, ini kepalanya. Dan ya meski kita tahu bahwa nyamuk ini memang tugasnya untuk mengambil darah manusia, dan mudah-mudahan insya Allah menciptakan nyamuk ini pasti ada manfaatnya buat kita. Oke, mungkin segitu aja tentang nyamuk. Terima kasih. Kalau ada request mau binatang apa yang akan saya mengenal lebih dekat, boleh masukkan di komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.